Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kembali kami hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi seputar keragaman dan keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, kali ini kita akan mengangkat kreasi menarik dari seni quilting dan kisah inspiratif pelaku usaha di balik pembuatannya. Nah, selain itu, kita juga akan mengulas tentang gemilau indah kreasi cangkang kerang dan upaya pemerintah untuk mendorong kemajuan industri kecil dan menengah atau IKM. Bersama saya Ogi Satrial. Dan saya Andin Wijaya. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Oke, kamu tahu kain perca nggak? Nah, tahu dong, itu kan sisa-sisa kain yang biasanya terbuang kan? Betul. Nah, ternyata nih, kain perca ini bisa loh dikreasikan jadi karya yang indah dengan menggunakan teknik quilting. Wah, quilting apa ya quilting itu? Jadi nih, semacam menyambung-nyambungkan potongan-potongan kain menjadi beragam bentuk. Nah, lalu ada yang jadi selimut, hiasan dinding, taplak meja, pokoknya banyak deh dan keren-keren. Wah, keren-keren banget ya. Jadi penasaran gimana sih caranya bikin quilting itu. Langsung saja yuk, ini dia informasinya. Seni quilting merupakan teknik menjahit yang menggabungkan potongan kain perca sehingga membentuk suatu kesatuan yang indah dan berpola. Teknik quilting sudah ada sejak abad ke-14, populer di benua Eropa dan kemudian berkembang hingga ke benua Amerika dan Asia termasuk Indonesia. Salah seorang seniman dan pelaku usaha quilting asal Indonesia yang cukup dikenal di kalangan pelaku UMKM ialah Jane Kurnadi dengan jenama uniknya yang disebut duri perca. Jane menciptakan berbagai karya quilting yang halus dan berkualitas dengan kekuatan cerita khas Indonesia sebagai daya tariknya. Saya juga bikin memang yang kayak kisah hidup sehari-hari, seperti ada yang udah ada, saya punya panjat pinang misalnya, terus udah gitu ada yang mengangkat isu sosial tentang pembakaran hutan, itu juga ada sebenarnya. Terus banyak ya, ragam-ragam hias batik itu juga banyak saya adaptasi untuk motif-motif quilting. Terus fungsi juga ya, saya juga bikin sajadah, bikin apapun lah. Quilting dibuat dengan melapis beberapa kain sehingga cukup tebal. Lalu pada bagian paling atasnya dijahit dengan mosaik gambar yang dibuat dengan cara menyambung satu persatu bagian kain perca dengan jahitan jelujur. Biasanya quilting dijadikan selimut bermotif atau dapat diekspresikan menjadi dekorasi rumah seperti sarung bantal, sajadah, taplak, dan hiasan dinding. Jane mengakui pasar usaha quilting di Indonesia saat ini masih berupa ceruk bisnis. Tidak banyak pengusaha quilt di Indonesia karena proses pembuatannya yang menuntut kesabaran ekstra dan detail. Pengusaha quilt yang di Indonesia nggak banyak. Kalau yang bikin sebagai hobi banyak, tapi kalau yang berani untuk buat ini sebagai usaha, sebagai usaha komersil, terus terang nggak banyak. Bisa dihitung jari. Dan teman-teman sendirilah yang itu-itu juga gitu loh orangnya. Karena ya itu, ini prosesnya panjang. Satu quilt kalau besar bisa dibuat sampai 6 bulan dari awal. Karena seperti yang lagi dikerjakan di ruang tengah itu, semuanya kan dikerjakan dengan tangan. Dari mulai saya merancang, gambar, lalu polanya dipecah, lalu kainnya dipilih satu persatu, disusun. Ini baru 1/4 jadi, nanti diaplikasi dengan tangan. Sudah selesai diaplikasi dengan tangan, dilapis, baru di quilt. Keunikan quilting ala duri perca karya Jane Kurnadi adalah penggambaran ilustrasinya yang detail sehingga nampak hidup, dipercantik dengan variasi warna yang sangat kaya dan memukau.
Karya seni quilting Jane membuat efek lukisan yang mampu bercerita. Misalnya, karya mengenai kesedihan gajah yang hutannya dibabat, kisah kompak dan ceria peserta lomba panjat pinang, hingga keindahan bunga rafflesia yang endemik ditemukan dalam belantara hutan Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian Jane pada banyaknya limbah kain, ia juga memanfaatkan kain perca sisa pembuatan quiltingnya untuk dibuat menjadi kalung, bros, hiasan aksesoris mini, hingga book cover.